Halo dan selamat datang di demonstrasi kelompok algoritma. Kami dari kelompok algoritma A yang terdiri dari saya sendiri, Nicholas Robert, kemudian ada Hanson, Sancho, dan Rana atau Dwijaya Mahendra Parayana. Tujuan pembuatan program ini adalah meningkatkan tingkat efisiensi pekerjaan kasir, mempercepat proses pencatatan dan administrasi, serta mempermudah dalam pengumpulan data penjualan sehari-hari. Fitur-fitur pada program yang telah kami buat adalah pertama, role-based access, yaitu sebagai kasir dan sebagai administrator. Kedua adalah add menu untuk menambah tipe menu baru, delete menu untuk menghapus tipe menu yang sudah ada, menu ordering untuk melayani pesanan pelanggan, dan di dalam menu ordering itu terdapat add order untuk menambah pesanan, delete order untuk menghapus salah satu pesanan, cancel order untuk membatalkan seluruh pesanan, dan confirm order untuk konfirmasi pesanan. Kemudian, ada juga fitur si summary of sales untuk melihat transaksi-transaksi sebelumnya yang pernah dilakukan melalui program ini. Kemudian summary of sales tersebut juga dapat di-search dan di-sort, dan juga sebuah admin list yang dapat diedit hanya dengan mengubah file txt. Kemudian akan dijelaskan fitur-fitur dalam programnya secara lebih lanjut oleh Sancho. Halo, nama saya Sancho. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada dalam program. Yang pertama adalah role-based access sebagai administrator dan kasir. Bisa dilihat bahwa admin dan kasir memiliki beberapa menu atau fungsi yang berbeda. Di admin bisa dilihat bahwa kita dapat menambah menu, mendelete menu, memesan menu, membuka summary of sales, logo menu, dan program. Sedangkan pada kasir hanya dapat 3 menu, maksudnya 3 fungsi. Selanjutnya juga sebagai admin dapat menambah menu. Kita hanya perlu mengetikkan nama menu dan masukkan harganya. Selanjutnya terdapat delete menu. Di delete menu ini akan ditampilkan list menu yang berasal dari file menu makanan.txt. Lalu kita tinggal mengetikkan nama menu yang kita hapuskan seperti menu spesial. Jika berhasil, maka akan pesan penghapusan menu berhasil. Selanjutnya ada menu ordering. Di sini kita tinggal perlu memasukkan nama pemesannya, seperti Raihan. Lalu akan muncul fitur-fitur tambahan seperti tambah pesanan, hapus pesanan, proses pesanan, dan batalkan pesanan. Lalu fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh Rana. Nama saya Dwijaya Mahendra Parayana atau biasa dikenal sebagai Rana, akan menjelaskan tentang nambah menu atau add order. Setelah masuk menu add order, user bisa melihat menu paket-paket yang bisa dipilih. Kita hanya perlu memasukkan huruf dari paket dan jumlah yang kita inginkan untuk memasukkan order. Untuk delete order sendiri, jika kita ingin menghapuskan orderan yang kita masukkan di current order, maka kita hanya perlu memasukkan nama paket yang kita hapus dan pencet enter. Jika user ingin membatalkan masukan pesanan, maka kita hanya perlu memilih cancel order yang akan membawa user balik ke menu utama sebagai admin ataupun kasir. Jika kita sudah merasa puas dengan orderan kita, maka kita hanya tinggal masuk ke menu confirm order. Jika sudah benar, maka data current order akan dimasukkan ke dalam bond dan summary of sales. Summary of sales akan dijelaskan secara lebih detail oleh Hudson. Nama saya Hudson, saya akan jelaskan summary of sales atau transaction history. Pada tampilan ini kita dapat melihat semua transaksi yang sudah terjadi yang dilakukan oleh program ini akan ditampilkan itu kode, nama pesanan, dan total harga. Dalam menu ini kita bisa sort dan search, bisa secara ascending dan descending dengan menggunakan kode dan atau total harga. Kita juga bisa mencari menggunakan kode dan juga mencari menggunakan nama. Ini adalah tampilan sort summary of sales berdasarkan total harga dari harga terkecil ke harga terbesar. Lalu selanjutnya ini adalah search menggunakan nama. Jika kita sudah memasukkan nama yang ingin kita cari, maka akan ditampilkan kode pesanan, nama pemesan, dan juga total harganya. Ini adalah fitur yang terakhir, yaitu editable admin list. Jadi kita bisa mengedit admin list hanya dengan mengganti dan menambahkan nama dan juga password pada adminlist.txt. Sekarang kami akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat. Pada saat program pertama kali berjalan, user akan bertemu dengan menu welcome, di mana user perlu memencet enter untuk melanjutkan ke dalam menu login. Kemudian di tampilan menu login, user dapat masuk ke dalam program sebagai salah satu dari 2 tipe user, yaitu kasir atau admin. Secara singkat, kasir hanya dapat mengambil order dari pelanggan, sementara admin memiliki kuasa lebih atas program. Jika ingin masuk sebagai kasir, hanya perlu memasukkan username K dan menekan tombol enter. Jika ingin masuk sebagai admin, perlu memasukkan kombinasi username dan password yang ada pada file adminlist.txt seperti ini. Pertama-tama, kita akan mencoba masuk sebagai kasir. Karena itu,
saya akan memencet K dan enter. Sebagai kasir akan ada 3 pilihan yang diberikan pada pengguna, yaitu pertama, membuat pesanan baru dengan ke fungsi order. Kedua, keluar dari menu kasir dan balik ke menu login. Ketiga adalah keluar dari program. Dalam demonstrasi program kami akan lebih fokus pada mode admin, supaya kami dapat menampilkan fungsi-fungsi program secara lebih lengkap. Di menu login, masukkan username dan password yang terdaftar di adminlist.txt supaya dapat masuk sebagai admin. Sebagai demonstrasi, jika username sudah salah, misalnya seharusnya username saya dengan R besar, tapi ini dengan R kecil, maka langsung diminta mengulang login. Sama halnya ketika username benar seperti ini, tetapi passwordnya salah, misalnya saya passwordnya asal, maka akan diminta mengulang login. Tetapi jika keduanya sudah benar, maka akan muncul tanda bahwa login telah berhasil dan akan dapat masuk ke dalam menu admin dengan mencet enter. Sebagai admin, user akan memiliki lebih banyak kendali dalam program dibandingin kasir, yakni pertama dapat menambah menu makanan baru dengan add menu, kedua dapat menghapus menu makanan dari daftar dengan delete menu, ketiga dapat melayani pesanan baru dengan menu order, kemudian keempat melihat riwayat pesanan dengan membuka summary of sales yang telah dibuat, kelima keluar dari menu admin dan balik ke menu login, dan keenam adalah keluar dari program. Untuk mendemonstrasikan proses pemesanan, saya alihkan ke Sancho. Baik, nama saya Sangka Vitario. Di sini saya akan mendemonstrasikan proses pemesanannya, yaitu pertama-tama kita akan memilih nomor 3, yaitu order. Setelah masuk ke menu order, pertama-tama user diminta pesan nama pelanggan yang mengorder. Mari kita ketik Rehan. Setelah menginput nama, akan ada beberapa pilihan, yaitu tambah pesanan, untuk menambah pesanan, menghapus pesanan untuk menghapus beberapa pesanan yang sudah dipilih, program pesanan, dan juga membatalkan pesanan. Di sini kita akan menambah pesanan, yaitu angka 1. Di sini terdapat list menu yang mana berasal dari menu makanan.txt. Menu makanan.txt yang terdapat pada layar ini. Nah, di sini user hanya perlu memasukkan input huruf paket yang tersediakan, seperti lalu yang jumlah pesanan 3. Setelah masukkan jumlah pesanan, maka akan terdapat pesanan yang sudah dipesan tadi. Enter. Lalu di sini ditampilkan menu makanan yang sudah kita pesan tadi. Lalu kita akan menambah pesanan lagi. Di sini juga kita bisa memasukkan hurufnya itu bisa huruf besar ataupun huruf kecil. Mari kita coba dengan F besar. Dengan jumlah pesanan 2. Enter. Lalu kita setelah memesan semua makanan, user bisa mengonfirmasi pesanannya dengan mengetikkan 3. Lalu di sini akan terlihat makanan yang sudah dipesan sekaligus dengan total harga dan juga pajaknya. User tinggal memilih angka 1 jika sudah yakin angka pesanannya. Setelah mengetik angka 1, maka otomatis mencetak file bond dan akan mengupdate summary of sales. Seperti yang terdapat pada layar, terdapat bond Rehan. Di bond ini terdapat nama pemesan, yaitu Rehan, kode-kodenya, dan juga ada tanggalnya serta waktu. Setelah itu juga terdapat menu makanan yang sudah kita pesan sekaligus dengan harga dan juga pajak totalnya juga. Lalu saya itu juga di summary of sales terdapat rangkuman yang sudah diupdate. Dapat terlihat yaitu ada kodenya, nama pemesan, juga total harga. Balik ke menu. Di sini kita sebagai admin bisa menambahkan menu dengan add menu. Dengan pencet angka 1, enter. Lalu di sini kita tinggal memasukkan nama pesanannya seperti menu spesial, dan tinggal memberikan deskripsi menunya seperti spesial ABCD, dan juga kita memberikan harganya, yaitu 20.000. Dan terdapat pesan penambah menu telah berhasil. Lalu mendapat menu baru profile dan menu sudah berhasil diupdate. Lalu kita lihat di menu makanan deteksi, maka di sini akan otomatis terupdate menu spesial ABCD 20.000. Mari kita pesan makanan yang sudah kita tadi tambahkan, yaitu 3 kode, masak lambang, tambah pesanan. Terlihat bahwa menu spesial telah masuk ke main list menu ini. Mari kita pesan menu spesial I dengan jumlah 3. Dapat terlihat bahwa menu spesialnya masuk ke kanan ordernya. Setelah ini kita akan menambah pesan lagi. 1 A 3 1
Lalu kita akan mengkonfirmasi makanan lagi, pesanan 3, iya 1. Dan dapat terlihat di filenya itu telepon Bambang. Lalu di summary of sales juga akan terupdate. Terlihat bahwa ada Bambang, harganya juga, kodenya ada juga. Baik, untuk selanjutnya to dev menu akan dijelaskan oleh Rana. Nama saya Dwijaya Mada Prayana atau biasa dipanggil Rana. Selanjutnya, saya akan mencoba fitur delete menu. Langsung saja, user minta nama paket makanan yang mau dihapus. Dengan catatan bahwa nama paket yang diinput haruslah sesuai atau case sensitive dengan nama paket yang ada di dalam menu makanan TXT atau dari data paket yang telah ditampilkan di menu delete menu itu sendiri. Contohnya, jika kami ingin menghapus paket menu spesial, maka kami harus menuliskannya dengan kapitalisasi dan pengejaran yang benar. Jika kita salah, maka programnya akan mengeluarkan output error. Oleh karena itu, kita harus menginput nama paket yang benar. Sekarang, kita mau menghapus 2 paket makanan. Misalkan kita mau menghapus 2 paket makanan, yakni paket makanan spesial dan makanan Pak Haji. Lalu kita akan menghapus makanan Pak Haji. Balik ke menu dan tulis makanan Pak Haji. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Oke. Mari kita lihat di TXT-nya. Dapat dilihat bahwa penghapusan makanan Pak Haji dan paket spesial telah berhasil. Selanjutnya, kita akan mencoba order lagi. Mari kita masuk ke menu order. Misalkan nih kita mau pesan paket A dengan jumlah 2 dan paket B dengan jumlah 2 juga. Misalkan kita ingin menghapus salah satu dari mereka, maka kita hanya perlu memilih hapus pesanan dengan nomor 2, dan di menu ini kita hanya perlu menuliskan nama makanan yang kita mau hapus. Misalkan aku pengen hapus makanan Pak RT. Seperti yang bisa dilihat, orderan paket yang ada di koran menu pun berkurang. Kita pun juga bisa menambahkan banyak orderan paket yang telah diorder sebelumnya, seperti ini. Mari kita tambahkan pesanan lagi, dan menambahkan paket yang sama, yakni paket A. Misalkan kita ingin menambahkan 3 paket. Seperti yang kita lihat, jumlah paket yang di-input sudah bertambah. Sekarang, coba kita lihat konfirmasi pesanannya. Sudah bisa dilihat bahwa konfirmasi pesanannya sudah benar, dan mari kita bisa melanjutkannya. Mari kita lihat bon dan summary of sales-nya. Selanjutnya, menu summary of sales akan dijelaskan oleh Hudson. Nama saya Hudson, saya akan menjelaskan menu atau opsi summary of sales. Kita pertama di admin menu, kita akan pilih nomor 4. Maka akan terlihat ada summary of sales yang diambil dari TXT summary of sales. Ada Rehan, Bambang, dan Sutrisno. Summary of sales ini memiliki beberapa fungsi, yaitu dapat mengsort summary of sales berdasarkan kode dan total harga secara ascending atau descending. Kita pertama coba sort secara ascending dengan kode. Dapat dilihat di sini kode dari yang paling kecil ke paling besar, lalu kita descending, sort descending. Maka tadi Sutrisno yang pada paling bawah menjadi yang paling atas. Yang paling atas ini adalah data terbaru. Lalu kita sort total harga secara ascending dengan memilih pilihan 3. Akan disort dari total harga terkecil hingga terbesar. Lalu kita akan sort secara descending secara total harga dengan memilih pilihan 4. Dapat lihat akan disort berdasarkan dari jumlah total harga yang paling besar ke yang paling kecil. Lalu kita juga dapat mencari summary of sales dengan menggunakan kode. Kita menggunakan pilihan yang nomor 5. Kemudian kita masukkan kodenya, maka jika data ditemukan, akan ditampilkan kode pesanan, nama pemesan, dan juga total harga. Namun jika tidak ditemukan kodenya, maka akan muncul kode yang dimasukkan salah dan kembali ke menu summary of sales. Kita juga bisa cari summary of sales berdasarkan nama dengan pilihan 6 dan memasukkan nama yang dicari seperti Rehan. Maka akan tampil Rehan beserta kode pesanan dan total harganya. Lalu selanjutnya kita bisa kembali ke admin menu dan kita bisa exit program.
Demikianlah presentasi fitur-fitur yang ada dalam program kami. Terima kasih.